Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 metodologi penelitian akan menjelaskan tentang materi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Deng Sundafa dan dua orang teman lainnya bernama Ewot Andra dan Eki Wahyu Muhammad Sukri. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan sedikit menjelaskan mengenai populasi. Apa sih populasi itu? Populasi itu berasal dari bahasa Inggris population yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulan. Yang kedua yaitu jenis-jenis populasi. Di sini menurut Dr. Randus Magono, populasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, populasi terbatas. Maksudnya yaitu populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Yang kedua, populasi tak terbatas atau tak terhingga, yaitu populasi yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu ada juga jenis-jenis populasi lain. Yang pertama, populasi teoritis. Maksudnya yaitu sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Yang kedua, populasi yang tersedia, accessibility population, yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya guru sebanyak 250 orang di Kota Bandung terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. Selanjutnya yaitu populasi yang bersifat homogen. Maksudnya yaitu populasi yang umumnya memiliki yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Baiklah, itulah sedikit penjelasan mengenai sampel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sampel. Sampel yaitu sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Dan di sini ada pun alasan-alasan untuk penelitian dilakukan dengan mempergunakan sampel sebagai berikut. Yang pertama, ukuran populasi. Yang kedua, masalah waktu. Yang ketiga, masalah biaya. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Yang kelima, masalah ketelitian. Yang keenam, masalah ekonomis. Di sampel ini ada pun petunjuk-petunjuk untuk mengambil sampel. Yang pertama yaitu daerah generalisasi. Yang kedua, pengesahan sifat-sifat populasi dan ketegasan pada batas-batasnya. Yang ketiga, sumber-sumber informasi tentang populasi. Yang keempat, menetapkan besar kecilnya sampel. Yang kelima, menetapkan teknik sampling. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teknik sampling, yaitu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data yang sebenarnya. Yang pertama, probability, yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi. Adapun bagiannya, yang pertama simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster sampling. Yang kedua non probability, yaitu jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Adapun bagiannya, yang pertama convenience sampling, yang kedua purposive sampling, yang ketiga kuota sampling.
Yang keempat, snowball sampling. Yang kelima, systematic sampling atau sampel sistematis. Yang terakhir, area sampling. D. Ukuran sampel. Menurut Guy dan Die berpendapat bahwa sampel haruslah yang sebesar-besarnya. Semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan baik. Adapun berbagai panduan untuk menentukan ukuran sampel, yaitu pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500, yaitu tepat untuk banyaknya penelitian. Yang kedua, dalam penelitian multivariate, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang ketiga, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel antara 10 sampai 20. Baiklah, demikian penyampaian materi dari saya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan sedikit mengenai materi kelompok kami tentang populasi, sampel, teknik sampling, dan ukuran sampel. Kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan videonya dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.